Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Apa kabar? Semoga tetap baik-baik saja ya. Bertemu lagi dengan saya, Rosi Triastuti, dalam program Kominfo Newsroom. Setiap minggunya, saya akan memberikan informasi berita sepekan dari pemberitaan Indonesia.go.id, infopublik.id, FMB 9, dan Indonesia Baik. Telah bergabung secara daring bersama saya, Redaktur Info Publik, Pak Untung Stomo. Apa kabar, Pak? Baik, Mbak Uci. Salam sehat selalu hari ini. Untuk mengawali segmen pertama, langsung saja Pak Tomo dipersilakan membahas berita yang akan di pekan ini di Kominfo Newsroom. Ya, makasih Mbak Uci. Seperti biasa ya, satu pekan ke depan banyak program kerja dan kebijakan pemerintah yang terus kita kawal di pemberitaan Kominfo Newsroom, terutama terkait dengan berbagai program dan kebijakan yang terutama dengan arahan presidensi G20 Indonesia ya, kemudian penanganan pandemi COVID-19, belum lagi antisipasi mengenai potensi bencana hidrometeorologi. Nah, untuk per sektor, seperti biasa kita di sektor Polhukam tentu yang pertama, dan ini menjadi satu hal yang menjadi hal penting, sangat penting justru bahwa Presiden Joko Widodo mengamanatkan itu kepada kita semua, adalah mengenai presidensi G20 ya, bagaimana keketuaan kita di level dunia ini melalui presidensi ini harus kita tunjukkan bahwa kita memang harus diakui oleh dunia untuk bisa mengkolaborasikan seluruh stakeholder untuk sama-sama mengemban keketuaan G20 ini, terutama tentu terkait dengan berbagai tema yang diangkat dalam G20 tahun ini, mulai dari ketenagakerjaan, pemulihan ekonomi nasional, perubahan iklim, ya, itu 3 topik utama yang tentu harus kita narasikan dengan positif sehingga keketuaan kita betul-betul diakui oleh dunia ya. Kemudian Presiden juga mengajak seluruh warga dunia terkait dengan presidensi G20 ini untuk bekerja sama memulihkan bumi dari pandemi serta membangun dunia secara berkelanjutan ya. Kemudian melalui tema atau tagline G20 yaitu Recover Together, Recover Stronger, kita ingin menjadi pembawa bahwa dari Indonesia dunia pulih bersama gitu ya. Jadi ini juga akan memberikan sejumlah pembahasan seperti apa manfaat yang bisa kita peroleh di Indonesia, terutama bagi rakyat Indonesia ya, bagi pelaksanaan G20. Nah, itu satu hal headline utama di sektor Polhukam. Yang kedua adalah Selasa Papua, ini juga akan terus kita beritakan ya secara kontinu sehingga apa yang menjadi program kerja kita Indonesia di tanah Papua terutama terkait dengan pembangunan sumber daya manusia ini betul-betul tercapai pasca suksesnya pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional dan Pekan Paralimpik Nasional di November dan Oktober lalu ya. Ini satu hal yang sungguh sangat kita harapkan sehingga pembangunan sumber daya manusia didukung dengan pembangunan infrastruktur di sana betul-betul bisa dirasakan sehingga tidak ada istilah bahwa Papua dianaktirikan, bahwa Papua kita harus menegaskan bahwa mereka adalah sama seperti kita sebagai sebuah negara kesatuan Republik Indonesia. Itu 2 topik utama ya di sektor Polhukam. Kemudian di sektor ekonomi ini juga masih terkait dengan bagaimana realisasi pemulihan ekonomi nasional terkait dampak dari pandemi COVID-19. Kominfo Newsroom akan terus mengupdate seperti apa penyalurannya hingga menjelang akhir tahun ini. Kita sudah mendekati Desember 2021 sehingga kita berharap bahwa sejumlah stimulus yang digulirkan oleh pemerintah di berbagai sektor betul-betul berdampak positif sehingga momentum pertumbuhan ekonomi kita yang ada di kuartal ketiga dan keempat ini betul-betul bisa sesuai dengan target yang
diharapkan oleh kita, terutama kasus COVID-19 yang sudah mulai menurun sehingga mobilitas ekonomi juga sudah tumbuh, sehingga kita optimis pertumbuhan ekonomi kita betul-betul bisa tercapai di angka 4,5 hingga 5% di akhir tahun 2021 ini. Nah, di sektor ekonomi juga kita akan banyak memfollow up terkait dengan penyerapan, bukan hanya penyerapan APBN di sektor realisasi pemulihan ekonomi nasional, tapi juga bagaimana realisasi dari anggaran pembelian dan belanja daerah ya di daerah, terutama ini karena seperti pesan Presiden bahwa APBD di seluruh provinsi diminta untuk segera dilakukan akselerasi menjelang akhir tahun ini sehingga cukup bisa membantu pertumbuhan ekonomi secara nasional, karena berdasarkan data dari Kementerian Keuangan bersama dengan Kementerian Dalam Negeri masih ada beberapa daerah yang memang realisasi APBD-nya masih di bawah target. Jadi ini Presiden secara langsung meminta untuk segera direalisasikan, terutama terkait dengan anggaran-anggaran pemulihan ekonomi nasional dan bantuan sosial. Nah, di sektor ekonomi yang ketiga, ini juga kita akan mengkristasi terutama terkait dengan pertemuan tahunan Bank Indonesia minggu lalu ya. Ini banyak sekali akselerasi ekonomi hijau yang menjadi target Indonesia di masa mendatang, terutama terkait dengan transformasi ekonomi digital. Nah, ini juga menjadi catatan penting sehingga perlu kita beritakan secara masif, glorifikasi narasinya, bahwa Indonesia tidak tinggal diam, ya banyak sekali mata uang digital di belahan dunia yang mulai berkembang. Kita juga tidak boleh acuh untuk tidak memperhatikan hal itu, karena otomatis jika ini berkembang di negara lain, tidak secara langsung tentu akan berpengaruh juga kepada Indonesia. Untuk itu, maka Bank Indonesia sebagai leader di sektor ini sudah menyatakan siap untuk bisa mentransformasi itu bersama kerjasama dengan stakeholder terkait, terutama Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo, Kementerian Keuangan, ya, untuk bisa mengakselerasi hal ini terkait dengan ekonomi hijau di digital ekonomi. Nah, itu beberapa headline di sektor ekonomi. Untuk di sektor pemberdayaan manusia dan kebudayaan, PMK, ini juga masih terkait dengan update pelaksanaan penanganan pandemi COVID-19, bagaimana kita yang pertama upaya terus menekan kasus COVID serendah mungkin, seminimal mungkin, sehingga mobilitas yang sudah dilonggarkan ini tidak kembali dibatasi secara maksimal, gitu ya. Apalagi kita tahu ya, beberapa hari ini pemberitaan mulai ramai terkait dengan varian baru Omicron dari COVID-19. Ini juga langsung disikapi cepat oleh pemerintah, dalam ini KPCPEN, seluruh kementerian yang terkait di bawah koordinasi Kementerian Kemenko Marves juga melakukan koordinasi secara masif via menutup jalur, bukan menutup, tapi paling tidak ini mengintensifkan pemeriksaan, kemudian membatasi perjalanan terutama terhadap WNI dan WNA yang melakukan perjalanan internasional. Nah, ini juga akan dilakukan secara masif, sehingga salah satu hal yang dilakukan adalah untuk mengantisipasi masuknya varian baru ini, sehingga penekanan kasus di Indonesia tetap bisa terjaga meskipun ada penambahan, tetapi tidak signifikan seperti di pertengahan tahun lalu yang mencapai angka 56.000 lebih. Ya. Mudah-mudahan ini bisa kita jalankan sesuai dengan aturan yang ada. Kemudian yang kedua, ini juga masih terkait antisipasi masuknya varian baru itu, kita juga mengintensifkan program vaksinasi. Seperti kita tahu beberapa satu pekan ini kita sudah kedatangan sekian juta vaksin dari berbagai merek. Nah, ini juga pemerintah memastikan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa vaksin akan tetap terjaga dengan baik. Jadi berharap pemerintah sangat meminta kepada masyarakat yang belum dilakukan vaksinasi untuk bisa segera mengikuti program vaksinasi. Itu Mbak Uci, beberapa headline pemberitaan Kominfo Newsroom satu pekan ke depan. Nanti beberapa segmen berikutnya akan disampaikan oleh Mas Jo, terutama juga terkait dengan bagaimana kita melakukan keketuaan kita di G20, kemudian terkait dengan antisipasi masuknya varian baru COVID-19. Terima kasih Mbak Uci. Terima kasih juga Pak Tomo. Itulah berita sepekan Kominfo Newsroom minggu ini. Informasi selanjutnya waspadai
varian COVID-19 Omicron di Indonesia. Tetap di Kominfo Newsroom.